Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini akan kembali ditampilkan beberapa kisah perjalanan spiritual Abu Yazid Al-Bustami yang syarat makna mendalam. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua yang ingin menajamkan hati, memperhalus akhlak, sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami dalam satu perjalanannya, karena kehausan ia berhenti di sebuah sumur yang tampaknya sudah lama tak dipergunakan. Akan tetapi, di situ tidak ada tali ataupun timba yang bisa digunakan untuk mengayuh air di dalamnya. Padahal, Syekh Abu Yazid sudah sangat haus. Dilihatnya sekeliling sumur tersebut. Tak satupun ia lihat sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mengambil air, sementara air yang ada di dasar sumur begitu dalam. Tidak lama kemudian segerombol anak datang menuju ke sumur itu. Mereka sepertinya juga sedang haus usai bermain. Abu Yazid Al-Bustami hanya mengamati dari kejauhan. Dalam hati Abu Yazid berkata, percuma anak-anak, airnya sangat dalam. Namun tak lama kemudian, setelah mereka diam sebentar di sekeliling sumur, tiba-tiba air yang ada di dalam sumur tersebut naik dan memancar ke atas permukaan sumurnya. Anak-anak pun beramai-ramai dengan gembira meminum airnya tanpa perlu bersusah payah mengambil timba. Abu Yazid Bustami hanya melihat kejadian itu dengan penuh keheranan. Bagaimana bisa anak-anak yang begitu polos bisa menaikkan air sumur dengan mudah dan ajaib dalam sekejap mata? Abu Yazid Al-Bustami yang dikenal sebagai sufi dan wali besar itu pun masih merasa kebingungan. Ia pun beranjak dan berjalan mendekati anak-anak tersebut dan bertanya, "Hai anak-anak, apa yang kalian baca tadi hingga airnya tiba-tiba bisa naik dengan sendirinya?" "Kami tadi hanya bertawasul begini Tuan Syekh, wahai sumur, naiklah air dengan keberkahan Syekh Abu Yazid Al-Bustami." Anak-anak tersebut kompak menjawabnya dengan tenang. Mendengar itu Abu Yazid spontan kaget. "Wah, aku ini Abu Yazid yang kalian tawasulikan, tapi kenapa tadi ketika aku sendiri di sini, airnya sama sekali tidak mau naik ke atas?" Anak-anak tersebut kemudian menjawabnya, "Tuan Syekh, dikabulkannya doa berupa naiknya air sumur kepada kami. Tak lain merupakan buah dari teguhnya keyakinan kami, bahwa Tuan Syekh adalah wali yang mempunyai banyak kebaikan, sedangkan Tuan Syekh tak boleh meyakini dan merasa bahwa diri Tuan Syekh sendiri merupakan orang soleh." Mendengar jawaban anak-anak itu, Syekh Abu Yazid pun mengerti dan memahami bahwa Allah hendak mengajarkan kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat kepada hambanya menurut apa yang dikehendaki Allah sendiri, bukan atas kehendak manusia. Saudaraku yang diridhai Allah, hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah: pertama, hendaknya kita menjadi hamba yang sejati dan seolah-olah seorang hamba tidak pantas merasa mempunyai apa-apa, tidak mempunyai ilmu dan tidak mempunyai kemauan dan daya, walaupun hanya setetes zarah. Kedua, manusia tidak boleh merasa bangga terhadap ilmu atau amalnya, karena hakikatnya semua itu milik Allah saja. Jika Allah menghendaki, maka kemuliaan dan kekuasaannya akan terwujud melalui anak kecil sekalipun, atau melalui makhluknya yang lain. Dalam kisah lain dikisahkan, ketika Abu Yazid mengisi acara-acara majelis rutin yang diadakannya, ada seorang laki-laki yang dikenal sebagai pencuri, yang tidak sekadar mencuri barang-barang biasa. Namun, para pencuri ini juga suka mencuri kain kafan dari kuburan untuk dijual ke pedagang pakaian dan menggunakan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia datang dengan niat bertaubat kepada Allah di hadapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Namun sebelum bertaubat, Abu Yazid bertanya tentang perbuatannya. "Sudah berapa lama kamu melakukan hal tersebut?" Dengan rasa penyesalan dan malu yang tak terbendung, pencuri ini menjawab, "Selama ini kurang lebih aku telah mencuri 1000 kain kafan dari dalam kubur." Selanjutnya Abu Yazid bertanya lagi, "Apa yang kamu temukan saat mencuri kafan orang mati?" Pencuri itu menjawab, "Mereka semua adalah mayat yang saya temukan dengan wajah tidak menghadap ke arah kiblat, kecuali 2 orang. Jawaban si pencuri membuat orang-orang yang hadir di majelis Abu Yazid kaget dan penasaran sambil bertanya kepada Abu Yazid tentang keanehan yang ditemui si pencuri.
Abu Yazid kemudian menjawab, mereka semua adalah orang-orang miskin yang hanya peduli dan berjuang mengejar rezeki dunia tanpa mempercayakan urusannya, bergantung kepada pemberi rezeki yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Imam Abu Yazid Al-Bustami berjalan-jalan ke pasar. Ketika berada di pasar, beliau sakit perut dan ingin buang hajat besar. Beliau segera menuju toilet umum di pasar itu. Namun oleh penjaga toilet umum itu menahannya karena harus berbayar alias tidak gratis. Syekh Abu Yazid, yang uangnya sudah habis di saku, meminta diizinkan oleh si penjaga untuk masuk ke dalam toilet itu. Ia berjanji akan membayar keesokan harinya. Sebab hari itu uang beliau sudah habis. Akan tapi, oleh si penjaganya beliau malah dibentak-bentak dan dimarahi. Hei orang tua, ini toilet umum berbayar. Jika kamu tidak punya uang, tidak boleh kau masuk ke dalam sana, kata si penjaganya kasar. Aku sangat berhajat dengan tempat ini. Bolehkah aku masuk hari ini dan aku bayar keesokan harinya, pinta Imam Yazid. Sekali lagi dengan nada kasar penjaga toilet itu berkata, hari ini engkau punya uang, hari ini kau boleh memasukinya. Jika kau punya uang besok, berarti baru esok hari kau boleh memasukinya. Sembari mendorong tubuh Abu Yazid Al-Bustami hingga tersungkur ke tanah. Saat tersungkur itulah Imam Abu Yazid merasa sedih dalam hati beliau berkata, duhai Allah, ya aku tahu bahwa tidak ada tempat yang paling hina di muka bumi ini, kecuali tempat ini, tempat kotoran manusia yang sangat menjijikkan. Akan tetapi, untuk memasukinya saja, orang harus membayarnya. Jika tidak memiliki uang, maka dia akan terusir dari penjaganya dan harus terhina seperti diriku ini. Ya Allah, lantas, bagaimana dengan surgamu yang sangat agung? Bagaimana mungkin kami bisa memasukinya secara cuma-cuma? Bagaimana mungkin kami bisa membayarnya tanpa memiliki ketaatan ibadah kepadamu? Ya Tuhan, bahkan di tempat yang paling hina di dunia sekalipun, jika kami tidak mampu, maka kami akan diusir. Bagaimana dengan tempat paling mulia yang Engkau janjikan bagi orang-orang beriman, jika kami mau memasukinya, meski hanya dengan angan-angan saja? Ya Allah, kami menginginkan surgamu, namun kami lalai untuk lebih banyak beribadah kepadamu. Kami menginginkan surgamu, namun hati kami hanya tertuju pada kesenangan duniawi saja. Kami menginginkan akhirat, sedangkan hati kami dipenuhi cinta dunia. Saudaraku yang beriman kepada rahmat Allah, itulah beberapa kisah Abu Yazid Al-Bustami yang penuh pembelajaran bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta, cinta akhirat. Mereka memandang kemewahan dunia tidak ada artinya dibandingkan kenikmatan akhirat. Semewah apapun dunia, tetap saja tempat itu menyimpan banyak kotoran di dalamnya.